Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak, anakku sekalian. Untuk minggu sekarang, pertemuan yang kedua, Bapak akan mencoba membahas apa yang sudah kalian rangkum pada pertemuan yang pertama. Bagaimana sudah mencatat rangkumannya? Oke. Pembahasan sekarang pada semester yang pertama, untuk bab yang pertama adalah meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk, atau pembahasan tentang iman kepada hari kiamat. Berbicara tentang hari kiamat, ini merupakan bagian dari rukun iman yang ke berapa? Yang keberapa? Ada yang tahu? Nah, rukun iman yang ke-5. Bagian dari rukun iman tersebut adalah sebuah hal yang harus kita yakini, satu hal yang harus kita imani, satu hal yang harus kita percayai, bahwasannya semua rukun iman itu harus kita yakini dan harus kita percayai. Salah satunya adalah hari akhir. Kita yakin dan percaya bahwa suatu saat alam semesta ini akan hancur, akan binasa, menuju kepada yang selanjutnya, menuju kepada alam yang selanjutnya, yaitu alam yang langgeng. Ketika kita sebagai muslim tidak yakin percaya bahwasanya adanya kiamat, maka kita sudah termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Oke. Untuk supaya jelas, kita bisa membayangkan bahwasannya banyak terjadi musibah-musibah yang ada di sekitar kita. Ada bencana banjir, ada bencana longsor, kebakaran, orang meninggal, dan sebagainya. Nah, kejadian-kejadian tersebut adalah bagian dari hari kiamat. Kenapa demikian? Nah, karena kita tahu bahwasannya hari kiamat itu ada dua. Ada yang disebut dengan kiamat sugro, ada yang disebut dengan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Pengertiannya lebih jelas, kiamat sugro adalah kejadian yang luar biasa, musibah-musibah yang luar biasa yang sifatnya kecil. Contoh, banjir, longsor, kemudian kematian, kebakaran, dan sebagainya. Ini merupakan contoh dari kiamat sugro. Nah, sedangkan kiamat kubro adalah kiamat yang sifatnya besar, atau kiamat terakhir yang nanti kita akan merasakannya suatu saat. Kita sebagai manusia tidak tahu kapan terjadinya yang namanya kiamat kubro. Kronologi proses terjadinya kiamat sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya, setelah terjadinya kiamat kubro, maka manusia berada di alam barzah. Baik yang mati sebelum terjadinya kiamat kubro, ataupun yang mati setelah kiamat kubro, itu semuanya berada di alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah ada alam antara alam dunia dan akhirat. Setelah kita berada di alam barzah, ya, maka Allah membangunkan semua umat manusia, semua makhluk hidup yang disebut dengan yaumil ba'ats. Apa itu? Dibangkitkannya seluruh makhluk hidup
baik itu manusia maupun yang lainnya, untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah. Setelah yaumil ba'ats, maka manusia dikumpulkan di sebuah tempat yang cukup luas yang disebut dengan yaumil mahsyar. Pada kejadian yaumil mahsyar itu berbagai macam sifat dan sikap manusia pada saat itu. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang tersenyum, tergantung amal perbuatan kita waktu ada di dunia. Setelah orang manusia melewati alam mahsyar, masuk kepada alam yaumil mizan. Kejadian atau yaumil mizan adalah hari di mana para manusia yang ada di padang mahsyar itu ditimbangnya amal baik buruk manusia. Inilah yang disebut yaumil mizan, penentuan apakah kita akan menuju kepada tempat yang baik atau apakah kita akan menuju kepada tempat yang jelek. Nah, pada yaumil mizan ini tujuannya kita sudah melihat di sini ada neraka dan ada surga. Ya. Nah, ditimbang amal baik buruk manusia itu. Ya. Nah, untuk menuju kepada neraka dan surga tergantung amal perbuatan kita. Yang menentukan adalah sikap mulia kita sewaktu kita berada di alam dunia. Kemudian banyak contoh-contoh kejadian-kejadian yang disebut dengan kiamat. Apa maksudnya kiamatnya? Kiamatnya adalah kiamat sukro. Kita lihat pengertian dari hari kiamat itu sendiri. Ya. Baik, anak-anakku, kita teruskan. Untuk beriman kepada hari kiamat atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Kita terus tahu tadi di awal, umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Nanti manusia akan dibangkitkan kembali. Apa? Pada waktu yaumil ba'ats tadi. Dari apa? Dari alam barzah atau alam kubur. Nah, bukti bahwasanya terjadinya kiamat dijelaskan di dalam surat Al-Hajj, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu ma fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah Maha membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur itu. Di awal Bapak sudah menjelaskan bahwasannya setelah terjadinya kiamat kubro, semua manusia berada di alam barzah atau alam kubur, alam antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, pada waktu terjadinya kiamat, semua manusia dibangkitkan, yaitu pada yaumil ba'ats. Nah, iman kepada kiamat ini adalah meyakini bahwa suatu saat nanti seluruh alam, termasuk dunia dan isinya, itu akan mengalami kehancuran. Tidak ada yang tidak hancur, baik itu benda mati maupun benda hidup. Kemudian hari akhir ditandai dengan tiupan trompet malaikat Israfil yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwa pada hari itu di daratan, lautan, benda-benda yang ada di langit semuanya porak-poranda, bahkan gunung-gunung meletus, hancur, berterbangan, berhamburan. Wa taqulul jibalu kal inal manfus, dan gunung-gunung itu berterbangan bagaikan aneh-aneh. Bisa kebayang oleh kita. Saking dahsyatnya terjadinya kiamat, gunung pun bisa berterbangan seperti itu. Kemudian seluruh manusia pada kejadian tersebut menjadi panik. Mereka berlari
tidak sempat mengenal siapa saudara kita, siapa anak kita. Semua ingin menyelamatkan diri. Namun akhirnya mereka semuanya mati dan hancur. Tidak ada orang yang bisa menolong kita kecuali amal perbuatan kita sendiri. Kemudian para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam yang sudah dijelaskan tadi. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Contohnya matinya seseorang, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kiamat kubro ya terjadi kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak hancur, tidak ada yang selamat pada waktu itu ya. Kemudian kejadian mengenai kiamat ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyatnya sebagaimana tertuang di dalam sebuah surat Al-Qariyah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti laron, anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Masya Allah, dahsyat sekali kejadian kiamat tersebut. Kemudian di dalam surat yang lain dijelaskan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa kharajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Anak sekalian, itulah secara singkat proses terjadinya kiamat. Meskipun terjadinya kiamat belum terjadi dan kita sebagai manusia tidak tahu, bahkan para nabi pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Di mana Allah memberitahukan tanda-tanda terjadinya kiamat saja kepada kita. Oke, akan lebih baik kita lihat gambaran-gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembahasan kiamat ini. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sang kakala. Jadi kejadian kiamat kubro itu diawali dengan tiupan trompet atau sang kakala. Nah, tiupannya tersebut semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa? Yaitu ya malaikat Israfil. Yang lain meninggal, cuman dia belum ditakdir untuk meninggal dulu karena masih ada tugasnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Unfiqa fis suri fa su'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan dari Allah. Nah, ketika itu berarti yang disebut dengan yaumil bangkit dari alam barzah atau bangkit dari kubur, itu yang disebut dengan yaumil ba'ats. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia berterbangan bagaikan aneh-aneh. Masya Allah, dahsyat sekali. Di dalam firman Allah surat An-Muzammil, Allah mengatakan, As-sama' munfatiruhu kana wa'du maf'ula. Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti akan terlaksana.
Kemudian kita bisa memperhatikan kehidupan di alam kubur yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maaf ini tidak kelihatan. Kita rubah dulu untuk hurufnya supaya bisa kelihatan. Nah, anak sekalian, beda orang mukmin dan kafir di alam kubur. Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke sebuah kebun milik Bani Najjar, lalu mendengar suara hingga beliau khawatir. Beliau bertanya, siapa yang ada di kebun ini? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati pada masa jahiliyah. Beliau berkata, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa neraka dan fitnah Dajjal. Para sahabat merasa heran, lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, memang kenapa? Apa yang terjadi ya Rasul? Beliau menjawab, seorang mukmin jika telah diletakkan dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya seraya berkata, apa yang kamu sembah? Jika Allah memberinya petunjuk, maka ia akan menjawab, aku menyembah Allah. Man robuka? Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kau katakan tentang pria ini Muhammad? Man nabiyuka? Lalu ia menjawab, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Orang tersebut tidak ditanya kecuali pertanyaan yang tadi. Lalu ia membawa menuju rumah yang disediakan untuknya di dalam neraka. Dikatakan kepadanya, lihatlah, ini adalah rumah yang semula disediakan untukmu di neraka, tetapi Allah telah melindungi dan memberimu rahmat. Lalu Allah menggantikan rumahmu di surga. Laki-laki mukmin itu pun berkata, biarkanlah aku mengabarkan berita baik ini kepada keluargaku di dunia. Lalu katakan kepadanya, tenangkan dirimu dan tinggallah di situ. Nah, itulah bukti contoh seorang muslim, seorang yang beriman kepada hari kiamat, seorang yang beriman kepada hari akhir. Kemudian bila seorang kafir telah diletakkan dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya seraya berkata, siapa yang kamu sembah? Ia lalu menjawab, dia tidak bisa jawab, aku tidak tahu. Lalu katakan kepadanya, engkau tidak tahu tapi tidak mau membaca. Lalu malaikat berkata, apa yang kamu katakan tentang pria ini Muhammad? Lalu ia menjawab, aku mengatakan ia manusia biasa, bukan utusan Allah. Nah, malaikat itu lalu memukulnya dengan palu besi antara dua telinganya hingga ia melolong dan menjerit kesakitan, naudzubillah summa naudzubillah, dengan jeritan yang dapat didengar oleh para semua makhluk kecuali jin dan manusia. Masya Allah. Anu sekalian, lanjut untuk yang kedua adalah yaumil ba'ats. Nah, ini yaumil ba'ats adalah dibangkitkannya manusia dari alam barzah. Ya. Kemudian kita percepat saja, dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan, "Manufiqa fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun." Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhan. Ketika kita bangkit dari alam barzah, itu bagaikan tanaman yang baru tumbuh, tanaman biji-bijian yang baru tumbuh itu, sehingga kita seperti kita memikul tanah yang karena kita berada di tanah lalu tumbuh seperti biji-bijian yang baru tumbuh. Kemudian pada waktu itu tidak ada yang memperdulikan kondisi dirinya masing-masing. Mereka hanya memikirkan bagaimana saya mau selamat, ya, karena memikirkan dulu waktu di dunia tidak beriman. Dulu mereka di dunia tidak beriman, bertakwa, tidak melaksanakan apa yang diberitakan oleh Rasulnya dan sebagainya. Akhirnya mereka berbagai macam sikap, ada yang menangis, tertawa, tersenyum dan lain sebagainya.
Kemudian karena kesombongannya, sebagian orang tidak mau percaya tentang adanya hari akhir ini. Lalu orang-orang ini kelak akan menyesal, ya, setelah terjadinya kiamat tersebut. Rasulullah SAW lebih jelas, beliau menceritakan kisah yang menjadi kelak di hari kebangkitan seperti itu. Akhbarana Bahz bin Hakim an abihi an jadihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum mahsurun rijalan wa rukuban wa tujarru ala wujuhihim. Telah menceritakan kepada Abah bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ada yang berjalan, ada yang berkendaraan, dan akan diseret di atas wajah kalian. Ini sesuai dengan amal perbuatan sewaktu kita di alam dunia. Yang ketiga, setelah mengalami alam yaumil ba'ats, masuk kepada yaumil mahsyar, yaitu dikumpulkannya seluruh umat manusia di sebuah tempat yang begitu luas. Halo sekalian, setelah yaumil mahsyar, kemudian menginjak kepada yaumil mizan. Ya, yaumil mizan itu ditimbangnya amal baik buruk manusia yang nanti akhirnya akan menuju kepada surga ataupun neraka. Baik, itu mungkin bagian dari pembahasan bab 1. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan diteruskan pada pertemuan yang ketiga tentang pembahasan masih di tentang hari akhir atau hari kiamat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, dan terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.